Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran TIK Nanda kelas 3. Kali ini kita akan belajar Microsoft Word sebagai alternatif dari Microsoft WordPad untuk siswa kelas 3. Kita akan membahas ini mulai dari bab 1 sampai bab 5 ya. Jadi materi WordPad atau Microsoft WordPad di kelas 3 itu mulai dari bab 1 sampai bab 5. Nah, kita akan bikinkan tutorial ini sebagai alternatif Microsoft WordPad untuk ponsel, karena Microsoft WordPad itu adanya di laptop ya, tidak ada di ponsel, sehingga kita cari alternatifnya menggunakan Microsoft Word. Oke, kita akan menggunakan Microsoft Word di ponsel. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah kita harus memasang dulu ya aplikasi Microsoft Word yang diwakili dengan kata Word. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah dokumen tulisan. Microsoft Word adalah aplikasi pengolah dokumen tulisan, atau kadang saya menyebutnya sebagai aplikasi pengolah data huruf. Kita klik satu kali. Aplikasi Microsoft Word ini ada di Play Store ya, dan App Store, Play Store dan App Store. Kita klik tanda tambah kanan atas, tanda tambah kanan atas, pilih blank dokumen, ya. Klik OK. Kita zoom ya, dengan cara pakai 2 jari ya. Misalnya di sini kita ketikkan. Harus dipastikan ketika kita klik itu muncul papan ketik seperti ini ya. Kita ketik nama lengkap misalnya. Kemudian kelas 3A. Sekolah di SD Al Furqon Jember. Cita-citanya jadi dokter. Misalnya seperti itu. Kalau kita mau simpan, klik contreng di kiri atas. Klik centang di kiri atas. Centang di kiri atas. Kemudian ada tanda pensil ya, pensil itu ya. Kita klik. Itu untuk mengedit lagi. Kita klik centangnya. Kita klik 3 titik sebelah kanan, 3 titik sebelah kanan atas ya. 3 titik sebelah kanan atas seperti itu. 3 titik sebelah kanan atas. Akan muncul perintah-perintah. Yang pertama, save adalah untuk menyimpan ulang. Shift S untuk menyimpan dengan nama. Kemudian print mencetak. Save menyimpan ulang. Shift S menyimpan dengan nama. Print mencetak. Karena kita mau menyimpan berarti klik Save As. Pilih di this device. This device atau dalam bahasa Indonesia diartikan dengan perangkat ini. Pilih dokumen. Misalnya diganti Cita spasi Bob spasi 3A. Formatnya adalah .docx ya. Save. Nah, begitu. Kita lanjutkan pengaturan. Yang pertama kita mengatur tulisan ya. Di bab 3 kita mengatur tulisan. Cara mengaturnya adalah melakukan sorot dulu dengan tekan lama pada salah satu kata. Kemudian ditarik, apa ini namanya? Anting-anting ya. Seperti anting-anting ini kita tarik seperti itu. Kita ulangi lagi ya. Ini ada tanda pensil, kita aktifkan. Kita ulangi lagi, sorot. Anting-antingnya ditarik. Intinya pastikan
karena kita mau mengatur naskah, itu muncul papan ketik seperti ini serta deretan perintah seperti itu. Ini kan sudah tersorot ya, ini sudah tersorot. Di sini ada panah kecil anak-anak, di sebelah kanan itu kan ada panah kecil, ini loh yang saya maksud, ini loh Rek. Ini ya. Ini yang saya maksud. Di sini lokasi dari berbagai macam perintah. Kita turunkan. Ini menu ya. Yang saya klik ini namanya menu. Menu home, menu insert, menu draw, menu layout, menu review, menu view. Yang kalau diibaratkan di Microsoft Word atau Microsoft Word itu ya ini sebuah lokasi di mana ada banyak grup dan perintah. Karena kita mau mengatur tulisan berarti harus ada di menu home. Misalnya perintahnya ini ya, calibrate body ini lokasi dari font size. Kita ganti agensi FB. Ukurannya 11 ini ya, 11 ini lokasinya. Kita ganti 14 misalnya atau kita ganti 20. Tebal misalnya. Kemudian font color-nya kita ganti menjadi merah ya, font color. Kalau kita mau menggandakan sesuai dengan bab 3 ya. Ini sudah masih tersorot ya, ini masih tersorot. Ini masih tersorot. Kita ulangi lagi sorotnya. Kita ulangi lagi sorotnya. Klik lama, tarik seperti ini. Pastikan muncul deretan perintah, gunting, 2 kertas dan alas tulis ya. 3 perintah itu ya. 2 kertas dan alas tulis, gunting. Gunting itu adalah perintah cut. 2 kertas adalah perintah copy. Kertas dan alas tulis adalah perintah paste. Karena kita mau menggandakan berarti klik 2 kertas. Kita klik di sini, enter 2 kali, tekan lama ya, muncul deretan lagi. Yang muncul hanya kertas dan alas tulis berarti paste ya, klik paste. Nah, begitu. Lagi boleh. Nah, berarti nanti ada 3 ya. Enter begini. Oh, Ustadz, saya bukan kelas 3. Saya mau menambahkan alamat, Ustadz, gitu. Saya mau menambahkan alamat serta lokasi dari sekolahnya harus lebih dulu. Berarti kan harus memindahkan tulisan. Ya. Kalau mau memindahkan tulisan itu klik lama dari salah satu kata, sorot, pilih gunting untuk cut. Nah, kita letakkan di sini, enter, tekan lama lagi, paste. Nah, enter ya, kita rapikan. Sudah berpindah ya, kalau mengetikkan alamat ya di sini misalnya Jember gitu ya. Gitu. Sekarang kita berpindah ke bab 4 tentang mengatur paragraf ya. Mengatur paragraf di sini lagi-lagi kita melakukan sorot ya untuk mengatur paragraf itu. Klik panah di kanan ini, panah kecil ini diklik lagi ya. Mengatur paragraf itu mulai dari bullets ya. Bullets itu adalah perintah memberi penomoran berupa simbol. Bullets adalah perintah memberi penomoran berupa simbol ya. Klik panah di sini. Misalnya berupa titik hitam atau contreng bolehlah, contreng. Nah, jadinya seperti itu. Kalau berupa angka ya sorot lagi, sorot seperti ini ya. Pilih numbering di bawahnya ya. Angka berarti ini. Nah, kalau berupa huruf ya sorot lagi. Tekan lama, tarik anting-antingnya. Pilih numbering ini huruf besar. Nah, begitu. Untuk perataan tekan lama ya. Tarik ke bawah, misalnya begitu, misalnya kita sorot semuanya ya. Perataan ini ya, rata tengah. Ini rata tengah. Rata kanan.
rata kiri kanan sekaligus, atau rata kiri, ini agak mirip ya, rata kiri dengan rata kiri kanan sekaligus agak mirip. Kita bikin beda saja, yakni rata tengah gitu. Kemudian paragraf formatting. Di bawahnya itu ya, paragraf formatting. Kita klik panahnya di paragraf formatting itu. Di situ ada line spacing yang kita bahas ya. Line spacing itu adalah perintah mengatur jarak antar tulisan. Line spacing adalah perintah mengatur jarak antar tulisan. Di sini ada banyak pilihan, ada 1.0 yaitu rapat, 1.15 agak longgar, 1.5 agak longgar, dan tentunya yang paling longgar adalah 3.0. Itu pasti logis ya. Kemudian kita mau memasukkan gambar. Nah, kita mau memasukkan gambar ya. Letakkan di lokasi yang kosong. Ini lokasi kosong ya. Menunya berganti, anak-anak. Bukan menu home, tapi menu insert. Nah, ini. Nah, yang perlu kita pahami adalah kadang ponsel itu kan pakai bahasa Indonesia ya. Kadang juga pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris, istilahnya home, insert, draw, layout, review, view. Sementara kalau pakai bahasa Indonesia, ponselmu, home itu menjadi beranda, insert berganti sisipkan. Saya ulangi lagi, kalau dalam bahasa Indonesia, home itu berganti beranda, insert berganti sisipkan. Karena kita mau memasukkan gambar, berarti pilih insert, atau dalam bahasa Indonesia namanya sisipkan. Klik insert. Memasukkan gambar, ya klik picture, ya, photos. Nah, cari foto sesuai harapan kita. Nah, misalnya kita mau masukkan ini ya, PPDB, gambar PPDB, SDAF. Nah, klik satu kali, pilih dan. Nah, dan itu selesai ya. Nah, ini sudah masuk ya. Kalau kita mau masukkan yang lainnya, animasi garis, bisa ini ya. Panah lagi, panah kecil ini, klik. Nah, pilih menu insert. Nah, pilih shape. Shape itu ini animasi garis. Shape itu adalah animasi garis. Klik panahnya. Pilih misalnya love atau heart. Ini ya. Nah, itu sudah muncul. Kalau mau dimiringkan bisa. Nah, gini ya. Pakai ini miringkan. Nah, itu ya. Dikasih warna, dikasih warna, fill itu diganti. Nah, ini ya. Nah, begitu. Editing. Nah, di situ di bab 4 ada materi editing. Editing itu materi mencari dan mengganti kata. Ya. Oke. Di bagian atas sekarang ada kaca pembesar ya. Di bagian atas sekarang ada kaca pembesar. Itu untuk mencari dan mengganti kata. Untuk mencari dan mengganti kata. Apakah selalu ada di situ, Ustadz? Enggak juga, ya. Tidak juga. Kita bisa mencarinya ya di panah kecil ini, menu home, ini menu home ya. Panah kecil ini ya. Menu home paling bawah. Nah, itu ada tulisannya find ya. Find kalau kita klik kaca pembesar ini ya. Nah, langsung naik lagi ke atas lagi juga gitu. Kalau hanya sekedar mencari berarti pilih yang find. Misalnya dokter. Find itu perintah mencari kata ya. Find itu perintah mencari kata dokter. Kita klik kaca pembesarnya. Nah, itu ketemu. Itu ketemu lagi. Kalau kita mau mengganti dan mencari kata, mencari dan mengganti kata, roda gigi di sebelahnya dokter ya. Roda gigi di sebelahnya dokter ini kamu klik. Di sebelahnya find ini kamu klik roda giginya ya. Roda gigi. Klik. Nah, pilih yang mana? Replace ya, pilih replace ya, replace.
Nah, itu. Kalau itu mau mengganti kata. Dokter mau diganti apa ya? Guru, misalnya begitu. Replace all berarti mengganti semuanya sekaligus. Replace mengganti satu kali. Saya klik replace all saja. Nah, sudah. 3 replacement were made. 3 penggantian baru saja dilakukan atau terjadi. Nah, itu sudah dokter menjadi guru. Saya klik tanda silang. Nah, sekarang kita masuk ke bab 5 tentang pencetakan. Nah, tentang pencetakan ya. 3 titik. 3 titik kanan atas. 3 titik kanan atas. Nah, print. Nah, ini print ya. Print itu perintah mencetak. Print adalah perintah mencetak. Klik satu kali. Akan berproses. Nah, biasanya pencetakan itu di ponsel diwujudkan dalam bentuk PDF ya. Kenapa kok hal itu terjadi? Karena memang jarang ada pencetakan itu lewat ponsel. Meskipun itu bisa, tapi jarang dilakukan. Makanya di sini langsung dimodifikasi bentuknya dalam bentuk PDF. Sejatinya sebenarnya kita bisa mengatur. Ini paper size, ukuran kertasnya apa? Mau yang A4 bisa. Oh, di sini tidak ada 4 ya. Mana 4, Rek? Oh, tidak ada 4 ya. Adanya legal ya, sudah legal gitu. Posisinya mendatar, landscape gitu ya. Kemudian kopisnya ternyata tidak bisa diubah. Warna kuning ini adalah sebenarnya lokasi pencetakan ya. Kalau mau mencari printer ya pilih all printers. Tapi secara bawaan itu dimodifikasi save as PDF atau disimpan sebagai PDF. Sampai sejauh ini hanya di sini saja yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita pilih all printer, maka dia akan melakukan searching printer. Tapi karena di sini tidak ada printer, maka kita batalkan. Nah, saya kira cukup sampai di sini penjelasannya ya, anak-anak. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.